10 sikap buruk yang tidak layak ditoleransi dari siapapun. Dalam hidup, kita diajarkan untuk sabar, memaafkan, dan memahami orang lain. Tapi stoikisme mengingatkan, kesabaran bukan berarti kita harus menoleransi semua hal, terutama sikap-sikap yang secara diam-diam mengikis harga diri dan ketenangan batin kita. Epictetus berkata, apa yang merusak bukanlah peristiwa itu sendiri, tapi cara kita meresponsnya. Tapi bagaimana jika yang terus-menerus menghancurkan kita adalah pola perilaku dari orang-orang terdekat yang memanipulasi, merendahkan, bahkan menekan kita secara emosional. Dalam dunia yang sering menyuruh kita mengerti dan mengalah, stoikisme justru mengajarkan batas. Ada hal-hal yang memang harus kita lepaskan. Ada sikap buruk yang tidak pantas diberi ruang. Bukan karena kita membenci, tapi karena kita menghargai kedamaian jiwa. Inilah 10 sikap buruk yang, dalam pandangan stoik, tidak layak ditoleransi dari siapapun. Sebuah panduan untuk hidup dengan martabat, kesadaran, dan keberanian menjaga diri. 1. Merendahkan martabat orang lain. Dalam pandangan stoik, setiap manusia memiliki martabat yang tidak dapat diganggu-gugat. Kita semua adalah bagian dari komunitas universal yang diikat oleh rasionalitas. Maka, ketika seseorang merendahkan orang lain, baik melalui hinaan, pelecehan verbal, candaan yang menjatuhkan, maupun tindakan mempermalukan, ia bukan hanya melanggar etika sosial, tetapi juga menentang kodrat rasional manusia itu sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, apapun yang tidak adil tidaklah sesuai dengan kodrat. Maka dari itu, menghina, meremehkan, atau memperlakukan orang lain dengan kasar bukan sekadar tindakan buruk, tapi juga tindakan yang menjauh dari kebajikan. Orang yang menyakiti martabat orang lain biasanya melakukannya untuk menutupi rasa tidak aman dalam dirinya sendiri. Namun ini tidak menjadi pembenaran untuk membiarkan tindakan tersebut berlangsung. Sebagai seorang stoik, kamu diajarkan untuk bersikap sabar dan tenang. Tapi itu tidak berarti kamu harus menjadi karpet yang diinjak-injak. Kesabaran bukanlah penyangkalan harga diri. Kita bisa menanggapi dengan kepala dingin, namun tetap tegas. Jika seseorang terus-menerus mempermalukan atau merendahkan orang lain, kita berhak dan bahkan berkewajiban untuk menarik batas yang sehat. Karena membiarkan penghinaan terus terjadi, berarti kamu turut melanggengkan budaya tidak hormat. Dan dalam pandangan stoik, membiarkan ketidakadilan tanpa perlawanan adalah bentuk ketidakbijaksanaan. Bersikap tegas terhadap tindakan yang merendahkan bukanlah bentuk arogansi, melainkan perlindungan terhadap kehormatan manusia. Menjadi bijak bukan berarti membiarkan kejahatan kecil tumbuh menjadi monster besar. Maka hadapi mereka yang merendahkan dengan ketenangan dan keberanian, dua kualitas utama seorang stoik. Renungan untukmu, merendahkan orang lain bukan tanda kekuatan, tapi cerminan kekosongan batin. Dalam stoikisme, setiap manusia memiliki martabat yang tidak boleh dilanggar. Menghina, menyindir, atau menjatuhkan orang lain bukan hanya melukai, tapi juga melanggar kodrat keadilan. Kita boleh sabar, tapi bukan berarti membiarkan diri terus direndahkan. Menjaga martabat, baik diri sendiri maupun orang lain, adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan. Hadapilah dengan tenang namun tegas, karena dalam diam yang terlalu panjang, ketidakadilan bisa jadi kebiasaan. 2. Memanipulasi demi kepentingan pribadi. Manipulasi adalah seni menyamarkan niat buruk dengan wajah manis. Seseorang yang memanipulasi orang lain biasanya sangat terampil memainkan rasa bersalah, rasa kasihan, atau kebutuhan emosional. Dalam filsafat stoik, tindakan seperti ini adalah bentuk kelicikan yang bertentangan dengan kebajikan utama. Kejujuran. Seneca mengatakan bahwa kita harus hidup secara transparan,
seolah-olah pikiran kita dapat dibaca oleh semua orang. Manipulasi justru tumbuh subur di tempat yang gelap, di mana komunikasi tidak jujur, niat disembunyikan, dan orang lain dijadikan alat semata. Ini tidak bisa ditoleransi. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan kebenaran, dan itu berarti menolak menjadi korban atau pelaku manipulasi. Saat kita membiarkan diri dimanipulasi, kita sebenarnya sedang mengkhianati otonomi kita sendiri. Kita menyerahkan kendali batin pada orang lain yang jelas bertentangan dengan prinsip Stoik bahwa kita bertanggung jawab penuh atas reaksi dan keputusan kita. Maka, bila seseorang dalam hidupmu, entah itu pasangan, rekan kerja, atau keluarga, terus berusaha memelintir kenyataan demi kepentingannya, kamu harus menarik garis batas yang jelas. Menghentikan manipulasi tidak selalu harus konfrontatif. Kadang cukup dengan bersikap jernih, menyadari permainannya, dan menolak terlibat dalam permainan itu. Keheningan dan ketegasan bisa menjadi bentuk perlawanan yang paling kuat. Ingat, Stoik bukan berarti menjadi pasif. Stoik berarti aktif dalam menjaga integritas diri. Renungan untukmu, manipulasi merusak kejujuran dan martabat. Dalam Stoikisme, hidup yang baik dibangun di atas keterbukaan dan integritas, bukan tipu daya tersembunyi. Orang yang memutarbalikkan fakta, membuatmu merasa bersalah, atau menggunakan hubungan untuk kepentingannya sendiri, sedang melanggar nilai dasar kemanusiaan. Jangan biarkan dirimu tunduk pada permainan halus yang merugikan jiwamu. Ketika kamu menyadari pola manipulasi, kamu sudah melangkah menuju kebebasan batin. Tanggapi dengan kesadaran dan ketegasan, bukan kemarahan. Karena hidup dalam kejujuran mungkin berat, tapi hidup dalam manipulasi jauh lebih melelahkan. 3. Tidak menghargai batasan pribadi. Dalam kehidupan bersama, kita hidup berdampingan dalam ruang yang saling berbatas. Tapi ada orang-orang yang dengan mudah melanggar batas itu. Dengan alasan cinta, perhatian, atau bahkan hak. Mereka yang tak menghargai batasan pribadi seringkali menutupi sikapnya dengan kata-kata manis. Aku hanya peduli, aku tahu yang terbaik untukmu. Padahal sesungguhnya mereka sedang menginvasi ruang kendali yang bukan miliknya. Epictetus berkata, hal yang berada dalam kendalimu adalah milikmu. Hal di luar kendalimu bukan urusanmu. Orang yang terus mencampuri hidup orang lain, memaksakan kehendaknya, atau menyusupi ruang emosional tanpa izin, sedang bertindak di luar batas dan tidak selaras dengan prinsip rasional. Menghormati batasan pribadi adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan. Jika kamu membiarkan batasmu dilanggar terus-menerus, kamu akan kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Kamu akan merasa lelah, terbebani, bahkan terkuras secara emosional. Maka, penting untuk mengenali dan mempertahankan batasmu dengan tenang dan tegas. Kamu tidak perlu marah, tapi kamu harus jelas. Menjaga batas bukan berarti memusuhi, melainkan menghormati. Dan jika seseorang tak bisa memahami batasanmu, meskipun sudah dijelaskan, itu pertanda jelas bahwa mereka tidak layak mendapatkan ruang yang terlalu dekat dalam hidupmu. Renungan untukmu, cinta yang sehat tahu batas. Dalam Stoikisme, menjaga batas bukanlah bentuk egois, tapi penghormatan terhadap diri sendiri. Jika seseorang memaksakan masuk ke ruang pribadimu tanpa izin, itu bukan kasih sayang, melainkan pelanggaran. Ketegasan menjaga wilayah pribadi adalah kunci menuju kedamaian batin dan kendali atas hidupmu sendiri. 4. Menyalahkan orang lain atas kesalahan sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kita bertanggung jawab atas pikiran dan tindakan kita sendiri. Jadi ketika seseorang terus-menerus menyalahkan orang lain, pasangan, rekan kerja, lingkungan, bahkan nasib, atas kesalahan atau kegagalannya sendiri, itu adalah tanda ketidakmatangan emosional dan penolakan terhadap pertumbuhan pribadi.
Orang seperti ini hidup sebagai korban. Mereka lebih suka menunjuk jari keluar daripada bercermin ke dalam. Dalam kacamata Stoik, ini adalah bentuk pelarian dari tanggung jawab. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kesalahan ada pada dirimu jika kamu membiarkan dirimu terganggu oleh hal-hal di luar kendalimu." Maka seseorang yang tidak bisa bertanggung jawab atas sikap dan pilihan hidupnya telah menyerahkan kendali batin kepada dunia luar. Menyalahkan adalah bentuk manipulasi halus. Upaya untuk mendapatkan simpati, menghindari tanggung jawab, atau melindungi ego yang rapuh. Dan bila kamu terlalu sering berada di dekat orang seperti ini, kamu bisa terseret dalam pola yang melelahkan. Kamu terus disalahkan, meski sudah berkorban dan mencoba membantu. Dalam kehidupan Stoik, kita diajarkan untuk menghadapi kenyataan dengan keberanian. Jika seseorang bersikap dewasa, ia akan berkata, "Ya, ini salahku. Aku akan memperbaikinya." Tapi jika dia terus menyalahkan orang lain, kamu berhak mundur dan mengatakan, "Aku tidak bertanggung jawab atas keputusan dan sikapmu." Renungan untukmu, menyalahkan orang lain hanya menjauhkan kita dari tanggung jawab dan pertumbuhan. Stoikisme mengajarkan untuk melihat ke dalam, bukan menunjuk keluar. Mengakui kesalahan adalah langkah awal menuju kebebasan batin. Dan jika ada orang yang terus menimpakan beban hidupnya padamu, kamu berhak menetapkan batas. Tanggung jawab sejati dimulai dari diri sendiri, bukan dari mencari kambing hitam. Kelima, menggunakan kemarahan untuk mengontrol orang lain. Kemarahan adalah emosi yang, menurut Stoik, harus dikendalikan dan dikelola dengan hati-hati. Seneca bahkan menulis satu risalah khusus tentang kemarahan, De Ira, yang isinya menegaskan bahwa kemarahan adalah racun bagi jiwa dan relasi. Ketika seseorang menjadikan kemarahan sebagai alat kontrol, membentak, mengintimidasi, atau menciptakan ketakutan, maka ia bukan sedang menunjukkan kekuatan, melainkan kelemahan yang menyamar. Orang yang mudah marah biasanya belum mampu menguasai dirinya sendiri. Dalam pandangan Stoik, seseorang hanya bisa dianggap kuat jika ia mampu menjaga ketenangan di tengah badai. Maka, mereka yang memilih untuk meledak-ledak justru menunjukkan bahwa ia dikendalikan oleh dorongan batin yang tak stabil. Dan lebih buruk lagi, saat kemarahan itu digunakan untuk mengendalikan orang lain, ini sudah memasuki ranah kekerasan emosional. Jangan pernah mentolerir bentuk kekerasan apapun, termasuk yang bersifat emosional. Stoikisme tidak mengajarkan kamu untuk tabah dalam penderitaan, melainkan untuk hidup dalam keutamaan, hidup yang jujur, damai, dan berkehendak baik. Jika kamu hidup dalam ketakutan terhadap kemarahan orang lain, kamu sedang hidup dalam penjara yang tak terlihat. Mundur bukan berarti lemah, itu berarti kamu memilih melindungi batinmu daripada terus-menerus diombang-ambingkan oleh badai emosi orang lain. Biarkan mereka belajar mengelola diri mereka sendiri, sementara kamu berjalan menuju ketenangan sejati. Renungan untukmu, kemarahan bukan tanda kekuatan, tapi kehilangan kendali. Dalam Stoikisme, orang yang tenang justru menunjukkan kekuatan sejati. Jika kamu terus hidup dalam ketakutan agar orang lain tidak marah, itu bukan cinta, itu penjara emosional. Kamu berhak membebaskan diri dan menjaga batas. Damai adalah hak yang patut kamu lindungi, bukan sesuatu yang harus dikorbankan demi ketenangan palsu. 6. Meremehkan perasaan dan pandangan orang lain. Salah satu ciri umum dari orang yang buruk secara emosional adalah sikap meremehkan. Kamu terlalu sensitif, itu cuma bercanda, atau kamu lebay. Ini bukan sikap bercanda yang sehat, melainkan cara untuk meminimalkan dan mendiskreditkan realitas emosional orang lain. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk memahami manusia secara menyeluruh, bukan hanya logikanya, tapi juga perasaannya.
Epictetus berkata, manusia bukan terganggu oleh kejadian, tetapi oleh pandangannya tentang kejadian. Maka perasaan adalah bagian yang valid dari interpretasi seseorang terhadap dunia. Meremehkannya berarti merusak koneksi manusiawi yang mendalam. Orang yang terus-menerus meremehkan kamu, menganggap perasaanmu tidak valid, menertawakan keresahanmu, atau menganggap ide-idemu bodoh, sebenarnya sedang menunjukkan ego yang defensif. Ia merasa perlu meninggikan dirinya dengan cara menjatuhkan orang lain. Tapi dalam stoikisme, kebajikan seperti kebijaksanaan dan welas asih tidak pernah dibangun di atas puing-puing harga diri orang lain. Jika kamu merasa tidak didengarkan atau terus-menerus dipotong saat bicara, itu bukan relasi yang sehat. Stoikisme mengajarkan kamu untuk bersuara dengan tenang namun mantap. Aku berhak untuk merasa, berpikir, dan menyampaikan. Dan bila orang di sekitarmu tidak mampu memberi ruang untuk itu, kamu berhak untuk menjaga jarak dan menginvestasikan waktumu pada relasi yang lebih sehat. Renungan untukmu. Kalimat seperti baper seringkali jadi alat untuk merendahkan emosi seseorang. Padahal dalam stoikisme, perasaan adalah bagian sah dari manusia. Kamu berhak dihormati, termasuk atas apa yang kamu rasakan dan pikirkan. Menjaga martabat berarti berani menjauh dari mereka yang meremehkan keberadaanmu, tanpa harus marah, tapi tetap tegas dan sadar nilai dirimu. 7. Suka bergosip dan menjelekan orang di belakang. Dalam ajaran Stoik, pembicaraan yang tidak berguna seharusnya dihindari, apalagi yang merusak reputasi orang lain. Marcus Aurelius menyarankan agar kita tidak terlalu peduli pada apa yang dikatakan orang lain atau terlalu banyak bicara tentang orang lain. Mengapa? Karena fokus hidup seorang Stoik adalah memperbaiki diri, bukan membicarakan kekurangan orang lain. Orang yang suka bergosip seringkali menjadikan aib dan kelemahan orang lain sebagai hiburan. Ia merasa superior dengan menyoroti kegagalan orang lain, padahal sebenarnya sedang menutupi kekosongan dalam dirinya sendiri. Ini bukan hanya tidak etis, tapi juga tidak bermanfaat. Epictetus berkata, jika kamu ingin maju, jangan banyak membicarakan orang lain, tapi perhatikan batinmu sendiri. Membiarkan dirimu berada di lingkungan yang suka bergosip bisa sangat meracuni jiwa. Kamu akan terbiasa melihat dunia sebagai arena persaingan, bukan sebagai tempat bertumbuh. Kamu akan mulai memandang orang lain sebagai objek, bukan sesama manusia. Dalam jangka panjang, kamu pun bisa ikut tenggelam dalam arus negatif itu. Stoikisme tidak melarang kamu berbicara, tapi mengajarkanmu untuk berbicara dengan bijak. Jika kata-katamu tidak memperbaiki keadaan, diam adalah bentuk tindakan tertinggi. Maka, jika kamu bertemu orang yang terus-menerus menjelekkan orang lain, kamu berhak mengatakan, "Aku lebih memilih berbicara tentang ide, bukan orang." Itu bukan sok bijak, itu tanda kamu serius menjalani hidup yang bernilai. Renungan untukmu, bagi seorang Stoik, bergosip bukan hiburan, tapi tanda batin yang kosong. Menjelekan orang lain hanya menjauhkan kita dari hidup yang bermartabat. Daripada mengurusi aib orang, lebih baik diam dan fokus memperbaiki diri. Karena manusia bernilai bukan yang ramai bicara soal orang, tapi yang tenang berpikir soal makna. Kedelapan, menuntut kesempurnaan dari orang lain, tapi tidak dari diri sendiri. Salah satu sikap yang paling melelahkan dalam hidup adalah berada di dekat orang yang selalu menuntut orang lain untuk sempurna, selalu benar, tidak boleh salah, harus sesuai standar tinggi yang mereka buat. Tapi saat dirinya sendiri melakukan kesalahan, mereka minta dimaklumi, minta dipahami, dan menghindar dari pertanggungjawaban. Dalam Stoikisme, ini adalah bentuk ketidakadilan batin. Marcus Aurelius mengatakan, saat kamu bangun di pagi hari,
Ingatlah bahwa kamu akan bertemu dengan orang yang tidak tahu berterima kasih, arogan, dan tidak adil. Tapi dia juga menambahkan, namun mereka semua adalah saudaramu di alam semesta. Artinya, kita tak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol harapan dan sikap kita sendiri. Orang yang menuntut kesempurnaan dari orang lain seringkali tidak sadar sedang menghidupi standar ganda. Mereka ingin dikagumi tanpa memberi penghargaan. Mereka ingin dimengerti tanpa belajar memahami. Dan jika kamu terus menuruti tuntutan mereka, kamu akan kehabisan energi hanya untuk memenuhi ekspektasi yang tak masuk akal. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup berdasarkan kebajikan, bukan validasi. Maka jika seseorang di sekitarmu terus-menerus menuntut, mengkritik, dan membandingkanmu tanpa pernah bercermin pada dirinya sendiri, itu bukan hubungan yang sehat. Kamu tidak bertanggung jawab untuk memenuhi standar orang lain yang bahkan tidak bisa mereka jalani sendiri. Bersikaplah sabar, tapi jangan kehilangan batas. Bila perlu, ambil jarak. Biarkan mereka bertemu dengan diri mereka sendiri dalam keheningan. Mungkin saat itu mereka baru menyadari bahwa kesempurnaan bukanlah tuntutan untuk orang lain, melainkan latihan untuk diri sendiri. Renungan untukmu, stoikisme, mengajarkan keadilan, bukan menuntut orang lain sempurna, lalu memaklumi diri sendiri. Orang yang selalu mengkritik tapi enggan introspeksi, biasanya hanya mencari validasi, bukan kebenaran. Jika kamu berada di sekitar orang seperti itu, jangan buang energimu. Kadang menjauh adalah bentuk perlindungan diri. Kesempurnaan bukan sesuatu yang dituntut, tapi dilatih dari dalam diri. 9. Tidak pernah minta maaf atau mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah salah satu bentuk keberanian paling tinggi dalam kehidupan manusia. Dalam filsafat Stoik, seseorang dianggap bijak bukan karena tak pernah salah, tapi karena mampu memperbaiki kesalahan dengan jujur dan rendah hati. Sayangnya, ada banyak orang yang hidup dalam ilusi bahwa minta maaf adalah tanda kelemahan. Mereka lebih memilih diam, menghindar, menyalahkan, atau mengalihkan topik, ketimbang dengan tulus berkata, "Aku salah." Ini bukan hanya bentuk keangkuhan, tapi juga pengingkaran terhadap proses belajar dan pertumbuhan. Epictetus berkata, "Jika seseorang menunjukkan padamu bahwa kamu telah berbuat salah, dan kamu dapat menerima serta memperbaikinya, maka kamu telah melakukan kemajuan." Tapi orang yang tak pernah minta maaf biasanya terjebak dalam ego yang rapuh. Ia takut citra sempurnanya runtuh. Ia takut kehilangan kekuasaan emosional atas orang lain. Padahal manusia yang paling kuat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang mampu bangkit dengan jujur dan lapang dada. Bila seseorang tak mampu berkata maaf atas hal-hal yang melukai, mengecewakan, atau merugikanmu, maka ia tidak layak mendapat tempat terlalu dekat dalam hidupmu. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Dan itu termasuk keberanian untuk melepaskan relasi yang tak sehat. Kamu tak perlu menunggu seseorang sadar seumur hidup. Kadang keputusan terbaik adalah berjalan lebih ringan tanpa mereka. Renungan untukmu, mengakui kesalahan bukan kelemahan. Itu tanda kedewasaan dan kekuatan batin. Dalam stoikisme, minta maaf adalah langkah menuju pertumbuhan, bukan keruntuhan harga diri. Tapi banyak orang menolaknya demi menjaga ego. Jika seseorang tak pernah bisa berkata maaf, meski jelas menyakiti, itu bukan hubungan yang sehat. Kamu tak perlu menunggu mereka berubah. Kadang jalan terbaik adalah pergi dengan tenang dan tetap setia pada nilai-nilai dirimu sendiri. 10. Mengabaikan nilai dan prinsip hidupmu. Poin terakhir ini adalah yang paling dalam. Jangan pernah menoleransi siapapun yang terus-menerus mengabaikan atau menertawakan nilai dan prinsip hidup
yang kamu pegang dengan tulus. Dalam stoikisme, hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan nilai kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Bila seseorang menganggap nilai-nilai ini lebay, terlalu idealis, atau tidak realistis, maka ia belum memahami bahwa nilai bukan untuk dikompromikan, melainkan untuk dipertahankan, bahkan ketika dunia menertawakannya. Banyak orang dalam hidupmu akan mencoba membentuk kamu menjadi versi yang mereka sukai, lebih mudah diatur, lebih kompromis, lebih penurut. Tapi stoikisme mengajarkan kamu bukan boneka dunia. Kamu adalah makhluk rasional yang punya tujuan dan prinsip. Jika kamu membiarkan orang lain secara terus-menerus meremehkan prinsipmu, kamu sedang melanggar integritas batinmu sendiri. Kamu akan merasa hampa karena kamu hidup dalam ketidaksesuaian antara kata dan tindakan. Bahkan Marcus Aurelius pun mengingatkan dirinya tiap hari agar tetap setia pada prinsip, meski diserang, dikritik, atau dikucilkan. Bukan berarti kamu harus keras kepala, tapi kamu juga tak boleh kehilangan fondasi jiwamu. Orang yang benar-benar mencintaimu akan menghormati nilai hidupmu. Mereka tidak harus setuju, tapi setidaknya mereka tidak akan mencoba meruntuhkannya. Dan jika mereka tetap melakukannya, kamu harus berani melangkah pergi demi melindungi pusat kehidupanmu. Renungan untukmu, dalam hidup yang penuh tekanan sosial, kadang kita tergoda untuk mengorbankan nilai dan prinsip demi diterima orang lain. Tapi stoikisme mengingatkan, prinsip adalah fondasi diri. Jika kamu kehilangan itu, kamu perlahan kehilangan dirimu sendiri. Lebih baik dianggap keras kepala, tapi jujur, daripada hidup tanpa arah hanya demi menyenangkan orang lain. Orang yang mencintaimu seharusnya menghormati keyakinanmu, bukan memaksamu berubah. Jaga nuranimu, karena dalam dunia yang penuh kepalsuan, menjadi setia pada nilai adalah bentuk keberanian yang sejati. Stoikisme bukan tentang menjadi kuat secara fisik atau dingin secara emosional. Ia adalah seni menjaga martabat batin di tengah dunia yang penuh kebisingan, manipulasi, dan kepalsuan. Menjadi stoik bukan berarti membiarkan segalanya, tapi tahu kapan harus tegas dan tahu apa yang tidak boleh ditoleransi. Jangan takut kehilangan orang yang tidak menghormatimu. Tak ada kebijaksanaan dalam mempertahankan hubungan yang menggerogoti jiwa. Sebaliknya, ada ketenangan dalam memilih kedamaian, meski itu berarti harus berdiri sendiri sejenak. Karena dalam diam yang penuh kesadaran, di sanalah kebebasan sejati ditemukan.